digital, eh, media pembelajaran digital ya. Ya, belum tersedianya. Ya, belum tersedianya variasi media pembelajaran. Nah, ini rencananya nanti apa Mbak? Media pembelajaran digital nanti. Gimana Ibu? Rencananya media pembelajaran digital ini mau pakai apa? Pakai quizzes Ibu. Pakai quizzes. Ya, jadi nanti games berbentuk games itu quizzes turnamen. Hmm. Turnamen menggunakan quizzes. Nah, nanti bentuknya kelompok. Jadi kalau Berarti di J, media pembelajaran digital eh, melalui quizzes ya Mbak ya. Nah, ya, berarti nanti untuk quizzes ya, quizzes ini kan sebenarnya lebih banyak dikenal untuk melakukan asesmen ya Mbak ya. Nah, G, berarti nanti eh, Mbak Yesi ini ya nanti untuk quizzes untuk pemanfaatan quizzes ini nanti lebih ke apa menjelaskan ya menjelaskan materi sekaligus nanti untuk asesmen juga ya Mbak gitu ya Mbak ya. dalam kegiatan pembelajaran atau dari Iya. itu Iya, ya, jadinya kan untuk aplikasi quiz ini kan juga dilakukan saat proses pembelajaran ya, saat ya apa betul. memberikan materi, konten atau materi, juga nanti saat asesmen ya. Karena kan selama ini quiz itu lebih digunakan lebih banyak pada asesmen ya. Jadi kalau Mbak Yesi ini menggunakan quiz ya nanti pemanfaatan saat proses di KBM ya saat mungkin jadi pendahuluan ada asesmen awal kemudian di kegiatan inti itu ya kegiatan inti nanti saat menyampaikan materi nanti juga menggunakan aplikasi khusus itu ya Mbak Yesi ya. Betul, Bu. Oke, tapi Ya, ya. menyampaikan materi bukan yang dengan ceramah atau apa, tapi dalam Bukan, iya, pembelajaran, dalam melalui games ya, itu. melalui, Iya, iya, melalui screen quiz. Oke, baik, berarti Pansus. lebih ke gamifikasi learning ya, tapi hanya satu Iya, platform ya, hanya satu aplikasi, maksudnya Quizizz ya, Mbak ya. oke, Oke, Bu. baik, jadi sementara itu ya, tadi Quizizz di awal tadi, Mbak Yesi, Quizizz-nya tadi dimasukkan ke judul nggak, Mbak? Dimasukkan, Bu. Oh ya, oke. Jadi langsung, jadi tidak perlu optimalisasi ya Mbak ya. Jadi langsung nanti kalau isunya adalah belum tersedianya variasi media pembelajaran digital. Nah, kemudian Oke, penyelesaiannya langsung pada penerapan ya atau lebih implementasi nanti ya media pembelajaran digital melalui kuisis ya pada mapel VK. Nanti di mana ya? Jangan lupa nanti lokusnya. Oke, baik. Terima oke. kasih Mbak Yesi. Monggo berikutnya yang belum. Saya, Bu. Silahkan. Oh iya, Mbak Shirley. Ya, Iya. silahkan Mbak Shirley. Untuk care isunya yaitu kurang optimalnya arsip dokumen hukum di UIN Wali Songo Semarang, Bu. Sebentar, kurang optimalnya Arsip dokumen hukum arsipnya atau pengelolaan arsipnya, Mbak? pengelolaan Pengelolaan ya. Ini Mbak Shirley apa? CFT-nya apa ini? analis hukum, Bu. Oh, analis hukum. Iya. Arsip dokumen Dokumen hukum. hukum. G. Ya. Kemudian penyelesaian yang ditawarkan. Optimalisasi arsip dokumen hukum menggunakan Sidoku UIN Wali Songo. Ya, nanti bisa optimalisasi atau gimana Mbak? Optimalisasi pengelolaan arsip. G. Apa tadi penyelesaiannya? Optimalisasi pengelolaan arsip dokumen hukum menggunakan Sidoku UIN Wali Songo. Arsip. Sidoku. Nah, sebelumnya Sidoku ini sudah digunakan, Mbak. Sudah ada namun belum semua dokumen hukum itu terupload di situ, Bu. Mm-mm. Jadi masih Ya. menggunakan itu Google Drive saja. Cuman kan kalau Oh, Google Drive kan yang bisa maksudnya yang bisa akses itu kan yang kita yang punya email aja untuk masyarakat yang luas kan nggak bisa mengakses gitu loh Bu.
Sedangkan kalau di Sidoku itu semua orang bisa mendownload dokumen hukum tersebut. Sebenarnya sih di Google Docs juga bisa Mbak, asal kita settingnya apa namanya read only ya. Itu. Nah, Hmm, tapi si doku ini sudah lama ada ya Mbak ya, hanya belum semua udah ada. dokumen sebelum semua dokumen itu di upload ke sana ya. Nggih. Jadi nanti apa kegiatannya nanti arsip dokumen hard copy di scan gitu Mbak Bisa juga rencananya. buat itu Bu, pedoman Oh, mau pedoman penggunaan mm-mm. untuk kita Pedoman penggunaan Sidoku. Sidoku. Nggih. Hmm. Em, Panduan ya. Kurang optimalnya kalau lebih ke pengelolaan arsip, kalau menurut saya nanti lebih ke teknis pengelolaan arsipnya, Mbak. Gitu. Berarti Iya, nanti hasil outputnya gimana Bu? dokumen-dokumen yang semua sudah terunggah di Sidoku. Oh Nah, begitu. jadi nanti di sementara ini yang arsip yang sudah diupload di Sidoku itu berapa, mulai tahun berapa sampai tahun berapa, nanti yang belum, ya yang belum ini nanti menjadi tugas Mbak Shirley ya. Harapannya kan tidak hanya tugas ini selesai setelah rancangan aktualisasi ya, nanti Nggih. berlanjut ya, berlanjut setelah rancangan aktualisasi nanti terus terus dilakukan apa ya, pengelolaan arsip diupload semua ke Sidoku. Harapannya nanti seperti itu, Mbak. Oh, nggih Bu. Ya, nanti Berarti tidak usah dipastikan. bikin pedoman ya Bu. Kalau pedoman boleh dibuat, namun itu hanya penunjang, Pak, Mbak, Mbak ya, kegiatan penunjang ya, bukan menjadi ruh Nggih. dari rancangan aktualisasi. Ya, kecuali nanti kalau memang judulnya pembuatan pedoman, nah itu beda lagi. Ya. Oh, Ya, monggo nanti bisa nanti buat pedoman, kemudian pedoman yang sudah dibuat nanti dipublikasikan kemana, ke web atau kemana, nah nanti beda lagi ceritanya. Jadi ya Mbak Sherry ya, nanti bisa dikonsultasikan lagi kepada mentornya. Ya, nggih mau Bu. yang teknis melakukan digitalisasi arsip, ya, mendigitalisasikan arsip atau hanya membuat pedoman untuk Sidoku yang nanti dipublikasikan. Gitu ya Mbak Sherly ya. Iya Bu, terima Oke, kasih. baik. Berikutnya yang terakhir silakan. Saya Ibu Oh iya, Mbak siapa ini ya? Sri Mbak Murni. Sri. Oh iya, baik Mbak Sri Murni, silahkan. Untuk core isunya sendiri nggak jauh beda sih sama teman-teman sebelumnya tadi, yaitu kurang optimalnya dokumentasi arsip pada Fakultas Usuluddin dan Humanira UIN Wali Songo Semarang. Ini jabatannya apa Mbak? Peranata Jabatannya Mbak. komputer. Oh, Pranata Komputer. Hmm. Kemudian untuk Kurangnya belum adanya atau kurangnya dokumentasi arsip. eh, sebenarnya belum ada dokumentasi arsip digital. Hmm. Ya. Kemudian penyelesaiannya Mbak. Untuk penelitian sendiri yang ide saya itu dengan optimalisasi pengelolaan dokumen melalui pengembangan arsip aplikasi arsip digital terpusat. Hmm. Aplikasi arsip digital terpusat, aplikasi arsip pengembangan aplikasi arsip Arsip digital ya. digital Ya, terpusat. rencananya apa nanti? Kalau menurut saya langsung saja ke pengembangan, Mbak. Jadi langsung pengembangan aplikasi arsip Aplikasi. digital. Ya, Oh gitu. ya. Rencana apa ini, Mbak? Aplikasinya, Mbak, seperti apa? Website itu Membuat website atau sudah ada websitenya? membuat website. Rencananya mau pakai apa, Mbak, websitenya, Mbak? Google Sheet, Google Enggak, website Sheet atau apa? yang beneran website. Berbayar berarti. Ribet? Berbayar websitenya. Oh bukan. Ah, pakai apa? Kan macam-macam nih. Website kan macam-macam. Ya. Di Canva aja juga menyediakan website. Kemudian kan
harapannya saat nanti aktualisasi itu kan pelaksanaan rancangan aktualisasi ini kan Rp0 ya Mbak ya, tidak ada biaya. Nah, maksudnya aplikasi website yang mau disusun itu jenisnya apa? Apakah blog atau apa? Kalau boleh tahu. Em, Kalau dari saya sendiri itu niatnya ingin em, bikin eh, Hah? website yang di hosting. Cuman Oh, untuk kedepannya, iya cuman kedepannya nanti saya masih ingin pikir-pikir lagi gitu. inginnya apa? Tidak website lagi. Eh, Ingin pikir-pikir lagi mau menggunakan apa gitu. Karena memang kalau website ada hostingnya ya Mbak ya, memang ada sih yang Iya, berbayar, tapi website yang bagus gitu ya, maksudnya website yang seperti di instansi itu kan rata-rata berbayar. iya, Nah, sementara ini berarti kan belum ada ya untuk aplikasi belum. arsip digital ya. Ini di mana tadi? Di Fakultas Fakultas Mesin dan Fakultas oh, Manajemen Fakultas Usuluddin. dan Pembangunan. Di mana ini perguruan tingginya apa Mbak? Agak terputus-putus Mbak? UIN Wali Songo Semarang. Oh, Win Wali Songo. Ya, jadi monggo nanti kalau memang mau pengembangan aplikasi arsip digital ya melalui website, nah nanti dipastikan ya Mbak jenis websitenya ya nanti yang akan di apa namanya yang akan digunakan apa. Karena kemarin itu juga ada Mbak bimbingan saya Prakom ya itu juga sama, tapi itu digitalisasi data ya pakainya website, aduh saya agak lupa. Itu ada free dan ada berbayar. Ya, saya sarankan yang free dulu ya, yang free. Kemudian nanti karena kan untuk rancangan aktualisasi ini kan belum diperbolehkan nanti adanya anggaran. Jadi setelah setelah rancangan aktualisasi nanti bisa monggo jika akan di apa dibuat web gitu ya, web yang bagus, yang berbayar, yang ada hostingnya tadi ya, kemudian atau juga ditempel di website resmi. Nah, namun kan saya minta prosesnya nanti website yang sudah dibuat ini tidak sia-sia, tapi bisa langsung dihubungkan, dilingkan, apa ya? Kalau bahasa di pemrograman apa itu, Mbak? Kalau saya kok bahasa sebenarnya dicantolkan, ditempelkan gitu ya. Jadi yang sudah ada nanti ditempelkan sehingga dapat dipublikasikan secara umum gitu, Mbak Sri Mulyani. Ini ide saja ya, ide dan saran gitu ya, yang sama-sama peranata komputer ya nanti sama-sama apa aplikasi website untuk apa kalau ini kan arsip terpusat ya, kalau yang lalu itu pusat data ya, itu nggih Mbak Sri Murni ya. Coba nanti saat kita di pembimbingan berikutnya ya, pembimbingan yang ketiga nanti kita lihat ya bagaimana kegiatan di rancangan apakah sinkron dengan core isu, judul dan matriksnya. Oke, terima kasih ya Mbak Sri Terima Murni. kasih. Baik, ya sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Tadi dari 10 peserta ya sudah menyampaikan untuk core issue dan penyelesaian yang nanti akan menjadi konsep judul dalam rancangan aktualisasi gitu ya. Dan harapannya core issue dan konsep judul ini sudah fix gitu nggih, Bapak Ibu sudah dikonsultasikan dengan mentor ya. Jadi nanti tinggal apa namanya pematangan-pematangan saja ya saat konsultasi. Oke, baik. Setelah itu, ini kan Bapak Ibu sudah selesai ya untuk belajar agendanya ya tadi ya di agenda 3 sudah selesai. Monggo hari ini masih fokus ya. Hari ini masih fokus bisa mengerjakan untuk tugas di agenda 3. Namun mulai besok ya, besok kan Bapak Ibu 3 hari itu eh, masih asinkronus ya. Kita bertemu lagi angkatan 60 itu di angkatan 60 itu di mana? Di hari di tanggal berapa ini? Hari kedua di hari tanggal 1 ya, di hari Rabu ya Mbak ya nanti ya.
Nah, di hari Rabu, nah nanti untuk yang di hari Rabu, harapannya nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, nah ini bisa mempresentasikan untuk lembar kerja harian ya. Sebentar saya upload dulu untuk lembar kerja hariannya, yaitu lembar kerja hari ke 13, 14, dan 15. Nah, ini sudah berproses, Bapak Ibu. Ya, monggo tugas atau lembar kerja hariannya ya. Besok ini besok hari Jumat ya. Kemudian Senin, Selasa kita bertemu di hari Rabu ya, Rabu minggu depan ya. Ini di hari ke-16 ya. Jadi kita ketemu lagi di hari Rabu. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya mempresentasikan kan ya hasil dari LK hari ke-13, LK hari ke-14, dan LK hari ke-15. Oke. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ada ya hal-hal yang perlu kita diskusikan terkait lembar kerja harian ini. Sudah bisa dipahami, Bapak Ibu? Ya, ya, baik. Terima kasih jika untuk tugas ya tadi semua sudah memaparkan, juga sebelumnya sudah dikonsultasikan kepada para mentornya, juga tugas-tugas berikutnya ya LK harian sudah semuanya sudah didownload dari chat Zoom. Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. ya, baik. Jika ada yang belum apa, belum belum download ya, belum di kesempatan untuk mendownload, nanti bisa hasil download LK harian ini nanti di-share di grup ya, khususnya di grup kelompok 4 ya, di angkatan 60. Ya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu untuk pembimbingan pada sore hari ini ya. Jadi untuk tugas itu bisa Bapak Ibu kerjakan mulai besok pagi ya. Untuk hari ini monggo bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pengampu di agenda 3. Itu nggih, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Baik, mari kita akhiri pembimbingan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan pembimbingan pada sore hari ini bermanfaat ya, Bapak Ibu, dan membawa berkah untuk kita semua. Baik, terima kasih. Saya akhiri kegiatan pada sore hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ye, Bu. baik. Ye, Terima kasih, Bu. sama-sama. Izin live Bapak Ibu. Potongan.